Umbi yakon ini walaupun bentuknya seperti ubi, tetapi hanya bentuknya saja. Untuk tekstur dan rasanya itu mendekati dengan buah. Dia bisa lebih manis rasanya. Dia bisa dimakan mentah. Alhamdulillah daunnya laku, umbinya juga laku. Penjualan kita dari platform itu terbanyak kita sampai di 2.700 dalam satu hari. Perkenalkan, nama saya Anto, saya dari Dusun Kalurip, Desa Damar Kasihan, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Di sini saya membudidayakan tanaman yakon. Tanaman yakon ini mempunyai nama latin Semalanthus suncifolius. Dia masih satu famili dengan bunga matahari. Bunganya hampir sama dengan bunga matahari, tetapi dia mempunyai ukuran yang paling hanya seukuran uang logam. Dan dia tanaman asli dari pegunungan Andes di Peru, Amerika Selatan lebih tepatnya. Oke, ini guys, ya ini teman-teman, ini namanya umbi yakon. Ini sudah usia 6-7 bulan kurang lebih. Jadi dia satu pohon ini bisa sekitar 4 kiloan. Umbi yakon ini walaupun bentuknya seperti ubi, tetapi hanya bentuknya saja. Untuk tekstur dan rasanya itu mendekati dengan buah. Dan untuk tanamannya sendiri bukan merambat, tapi dia tegak seperti ini. Dan dia ditandai apabila umbi yakon yang sudah siap panen, dia ditandai dengan keluarnya bunga. Bunga yang ukurannya segini kecil, tapi berbentuknya seperti bunga matahari. Dan umbi yakon, dia ada ciri spesifiknya. Dia berbulu di bagian bawah daunnya ini. Ini ada bulunya. Jadi yang belum pernah lihat namanya pohon yakon, kalian harus lebih cermat untuk membedakan mana yakon yang asli atau yang lainnya. Di bawah daunnya dia berbulu-bulu. Terus umbi yakon ini memang dia berbentuknya umbi, tapi dia bisa dimakan mentah dan dia di dalam tanah. Jadi kalau menurut kebiasaan kita, ubi tetapi rasanya seperti buah. Nah, yakon seperti itu, dia di dalam tanah tetapi memiliki rasa dan tekstur seperti buah. Kalau umbi yakon ini tidak ada karbohidratnya, tetapi kalau ubi pada umumnya dia mempunyai banyak karbohidrat. Untuk rasa umbi yakon sendiri, itu rasanya seperti ya mendekati buah pir, ada tekstur seperti bengkoang, ada juga seperti melon yang warna orange itu. Dan umbi yakon ini dia bisa lebih manis rasanya apabila didiamkan dulu dari setelah panen. Kalau kita habis dari panen kita cabut, terus kita kupas, kita makan, rasanya hanya segar saja, tetapi untuk rasa manisnya itu belum dapat. Paling tidak harus didiamkan dulu minimal 1 minggu lah. Itu akan mendapat rasa yang lebih manis maksimal. Untuk manisnya sendiri umbi yakon kalian tidak perlu khawatir, karena umbi yakon ini manisnya bukan fruktosa ataupun glukosa seperti gula pada umumnya. Melainkan manisnya umbi yakon ini dia manisnya dari inulin. Jadi aman untuk penderita diabetes dan lainnya. Inulin ini sebagai prebiotik alami. Jadi dia menjaga kesehatan pencernaan untuk kita. Jadi kalian bisa mendapatkan prebiotik alami atau menjaga kesehatan pencernaan dari umbi yakon ini. Saya memulai tanaman yakon ini dari tahun 2013, ketidaksengajaan sebenarnya. Jadi waktu itu saya menanam yang katanya penjual bibit ini namanya tanaman yakon yang akan viral dan banyak manfaatnya. Saya sempat beli sekitar 20 pohon. Terus saya bawa pulang sampai rumah. Setelah beberapa hari ada teman yang datang nanya, ini tanaman apa? Saya terangkan ini tanaman yakon bla bla bla. Ternyata teman saya ini dia kerja di perkebunan di Jepang dan di sana dia budidaya yang namanya tanaman yakon. Bukan itu yang yakon. Akhirnya dia menunjukkan ini loh tanaman yakon yang asli, dia harus ada umbinya di dalam akarnya. Kalau yang tanaman saya tanam itu nggak ada umbinya sama sekali. Dan waktu itu saya nggak tahu pemasarannya mau kemana. Cuman saya berkeyakinan umbi yakon ini enak dimakan umbinya. Terus daunnya juga bermanfaat untuk kesehatan. Dari situ saya mempunyai keyakinan, ini biar saya kembangkan dulu lah. Untuk masalah dijual nanti setelah saya punya banyak barang, baru kita akan menjualnya. Saya menunggu sampai 10 tahun itu kayak gimana ya, kayak punya feeling aja lah. Jadi bisa sampai berjangka sampai 10 tahun itu, saya itu menunggu, masa umbinya ini nggak laku. Dari feeling saya tadi, nah alhamdulillah beneran 2023 daunnya laku, umbinya juga laku. Dan dari cita-cita saya itu, pertama saya nanam yakon itu sekitar 2000 pohon. Setelah dari 40 ini, itu banyak yang ikut nandur apa toh, wong kayane nandur ora tau didol, nandur ora tau didol, cuman diperbanyak terus. Saya memang waktu di awal-awal itu saya nggak tahu di mana aku mau jualnya.
nanam, setelah panen, umbinya ya cuma tak gelitain aja, nggak tak bawa pulang, makan secukupnya, terus saya perbanyak lagi. Nanti berikutnya panen lagi, perbanyak lagi. Pasarnya nggak tahu. Saya cuma keyakinan kalau saya punya barang, nanti saya pasti bisa menjualnya. Kalau untuk umbinya sendiri ini awalnya kita sudah pernah mencoba ke pasar tradisional lah. Ya di sana nggak mau beli, ini apa kan gitu. Terus akhirnya setelah berjalan sampai 10 tahun baru kita dapat pasar secara online. Dan sekarang sudah mulai supermarket itu sudah mulai tertarik. Awal mulanya itu di tahun 2023. Itu ada salah satu konten kreator, itu pesan umbi yakon dari kita, terus kita kirim, dia review, dia posting di medsos. Ternyata di Indonesia banyak yang penasaran dengan yang namanya umbi yakon. Dari dia posting jam 10 malam, itu kan dihubungkan ke kontak kita. Itu dari jam 10 malam sampai pagi, sampai sore lagi, kita menerima orderan terus. Itu satu hari kita bisa jual 600 kilo, 800 kilo dalam satu hari. Tetapi pada saat itu kita belum siap untuk umbi yakon dengan skala besar. Jadi setelah kita jual, ya kita nunggu beberapa bulan, baru kita panen lagi. Kalau dulu memang viral-viralnya yakon itu harganya memang sangat tinggi sekali, karena kita seperti permintaan dan stok kita itu jauh. Permintaan di sini, stok kita hanya di sini. Jadi kita ya mohon maaf kalau dulu harganya itu 1 kilonya sampai 75.000, itu harga penjualan termahal kita itu segitu, 75.000 1 kilo di tahun 2023. Pada awal saya menanam atau budidaya yakon ini, itu saya ambil daunnya. Jadi daunnya ini saya keringkan, terus kita kerjasama dengan PT. PT tersebut memproduksi obat. Dia produksi dari daun keringnya ini. Karena daun yakon ini mempunyai senyawa aktif yang bisa memperbaiki sel beta pankreas bagi penderita diabetes. Itu saya kirim ke pabrik herbal untuk diabetes. Seiring berjalannya waktu, 2023 kemarin, alhamdulillah umbinya ini kita bisa viral, dan sampai sekarang umbi yakon ini bisa berdampak pada masyarakat, pada warga, akhirnya petani, karena umbi yakon ini harganya tidak terlalu signifikan dengan komoditi sayur mayur lainnya. Akhirnya mereka sudah mulai melirik atau ikut menanam umbi yakon ini, dan tidak perlu perawatan yang rumit seperti sayur pada umumnya. Dan alhamdulillah kita juga banyak mengambil tenaga kerja dari pemanenan, dari packing. Kebetulan kita jual juga lewat online, jadi kita juga bisa berkesempatan untuk membuka lapangan pekerjaan untuk warga sekitar. Untuk panenan kita dalam satu hari kita rata-rata 2 ton. Kita juga menyesuaikan sih, kalau ada permintaan tiba-tiba banyak gitu, kita bisa panen lebih banyak lah. Kita itu hampir panen tanam langsung, agar tidak terputus nanti untuk stok kita. Untuk sekarang kita memakai penjualannya, kita memakai platform TikTok, pakai Shopee, dan juga bisa datang langsung ke gudang. Kebetulan kita juga melayani untuk permintaan secara grosir. Nanti kita bisa lihat di gudang, kita packing sedemikian rupa sehingga nanti sampai di pemesan umbi yakon ini masih aman dan tidak busuk. Di situ juga kita kasih garansi, apabila nanti sampai di pemesan itu ada yang busuk ataupun rusak, kita akan ganti kembali tanpa biaya apapun. Penjualan kita dari platform itu rata-rata dalam satu hari minimal di 700 resi atau 700 pieces, terbanyak kita sampai di 2.700 dalam satu hari. Untuk panennya juga kita sudah banyak rekrut, ajak teman-teman petani di sekitar kita, sehingga untuk stok kita alhamdulillah sekarang sudah mulai aman untuk melayani pasar. Tip perawatan agar bisa menghasilkan umbi yakon dengan ukuran segini, teman-teman harus siapin tanahnya, harus digemburkan dulu. Ya kalau kita dicangkul lah. Terus sebelum penanaman kita siapin juga untuk pupuknya. Di sini kita memakai pupuk kandang, kita bisa memakai kompos juga, atau kita bisa memakai yang namanya guano. Setelah siap medianya, kita diamkan 1 minggu biar pupuk dan tanah itu istilahnya kalau kita sebut biar adem gitu ya. Baru kita tanam. Setelah kita tanam, perawatan berikutnya sekitar usia tanaman 2 minggu. Kita mulai disiangi dari rumput-rumputnya, kita bersihkan rumputnya, dan mulai kita kasih pupuk kocor juga tetap sama, masih pakai guano. Karena kita di sini tidak memakai pupuk kimia sama sekali, karena kita tahu umbi yakon ini akan dimakan
Kita tidak memakai pestisida, insektisida ataupun bahan-bahan kimia lainnya. Umbiakon ini nggak bisa di kimia ya. Kalau ini dikasih urea, busuk ini. Saya jamin ini langsung busuk dan pohonnya mati. Pemanenan umbiakon sendiri, jika perawatan atau nutrisinya tercukupi, sebenarnya di usia 6 bulan itu sudah bisa dipanen, sudah berbunga, itu sudah bisa dipanen. Untuk mempermudah pemanenan, kita harus tebas dulu pohonnya ini. Jadi untuk mempermudah untuk cabutnya, kita potong dulu, baru kita cabut. Kendala terbesar untuk penanaman yakon ini, ada salah satu bulan, itu kalau nggak salah bulan September, itu akan banyak ulatnya. Dia akan habisin ini pohon. Ada lagi hama, dia itu kencing di sini, itu bisa mati. Aku lupa itu namanya apa. Hinggap di sini, terus dia kencing di sini, dia bisa mati satu pohon itu ada. Itu di bulan-bulan September. Kalau saya ya memang dulu banyak korbannya yang pohon mati, banyak juga. Pernah yang dicuri orang juga waktu viralnya itu, walah, waktu viral itu dicuri sampai satu lahan. Biarin aja lah. Maksudnya kalau untuk kita dicuri atau apapun ya nggak apa-apa, mungkin mereka butuh uang dan sebagainya. Oke, untuk kalian yang ingin datang langsung atau membeli umbiakon, kalian bisa pakai TikTok, Shopee dan sebagainya, namanya Bos Yakon Wonosobo. Terus kalau mau nyatat nomor telepon saya boleh 08771 91 313 85, itu langsung nomor saya pribadi. Kalau mau datang langsung ke gudang, belajar dengan kita cara menanam yakonnya seperti apa biar tidak terjadi kegagalan di awal, kita ngobrol bareng, kita ngopi bareng, datang langsung ke gudang. Kalian bisa cari di Google Map, namanya Gudang Yakon Najwa Herbal. Kalian bisa datang langsung, ketemu kita, lihat cara packingnya yang benar, lihat langsung ke kebun kita boleh, silahkan, kita tunggu kedatangannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe Cap Capung.